Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua atas izin Allah kita bisa bersyukur dan mensyukuri serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu pembelajaran kita di sini adalah sebuah rahmat, kasih sayang Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Kita digerakkan hati kita untuk belajar, mengangkat kebodohan pada diri kita, mempelajari bahasanya Al-Quran dan Sunnah, memahami hakikat kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mempelajari aturan yang baku yang menjadi aturan hidup kita, pedoman hidup kita, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang penuh harap dan takut kepadanya. Karena bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman inilah yang sesungguhnya mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar jika melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berkenaan dengan pembahasan ilmu saraf pada pertemuan kali ini, yaitu pekan ketiga, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan dinukil di dalam kitab Asyratus Sa'ah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta yakfura al-harju. Ibu, Al-harju ibu bisa ngadepnya semua. al-qatlu. Nggak bisa konsentrasi. Ibu mah pengen ngarepnya Perhatikan Allah, rahimakumullah. La taqumus sa'atu, diambil dari kata qoma yaqumu. Dan kita sudah belajar ya di dalam ilmu sharaf disebut dengan ya ada namanya fi'lun nahi, kata larangan. Tapi di sini bukan kata larangan. Yang dimaksud adalah fi'lun nafi atau la nafiyah, yang artinya peniadaan. Ya. Kalau di buku sharaf ada namanya la taf'al, la taf'ul. Itu yang berakhirankan sukun, ya la taf'al. Misalkan di bab 1 la taf'al itu artinya larangan. Tapi kalau la taf'alu, ya harokat akhirnya dhammah bukan sukun, meskipun menggunakan kata la juga, cuman beda jenisnya. Maka artinya adalah peniadaan. La taqumu, bukan la takum, tapi la taqumu, ya, yang artinya peniadaan. Artinya tidak akan terjadi. Ya namanya taqumu, ditegakkannya as-sa'atu, hari kiamat. Ya, memaknai setiap mufradat di dalam bahasa Arab harus berdasarkan bentuk susunan kalimatnya. Tidak bisa kita bilang tidak akan ditegakkan jam.
Sa'ah kan jam artinya. Iya, tergantung kalimatnya. Yaitu uniknya bahasa Arab. Tidak akan terjadi, tidak akan ditegakkan yang namanya as-sa'ah, hari kiamat. Hatta, sampai. Yaksura, diambil dari kata kasura yaksuru. Kata kerja juga nih umahat. Nih, kata kerja juga ini. Fi'il mudhari'. Ini juga fi'il mudhari', tapi ada la nafiyah. Iya. Nanti ada pengayaan materi. Materi, ya. Di mana ketika bertemu hatta. Hatta ini adalah sebuah huruf yang apabila ketemu dengan fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Nanti ya, umahat akan belajar. Ini hanya tambahan saja. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, ya nggak ada masalah. Karena ini adalah pembahasan yang lebih dalam. Hatta yaksura. Aslinya yaksuru. Karena ketemu hatta, jadi hatta yaksura. Ya, kalau di dalam isim namanya huruf jar. Ketemu huruf jar jadi kasroh. Nah, ini ketemu huruf nasibah namanya. Nanti adwatun nasibah, huruf yang memfathahkan, ya, adalah huruf hatta. Hatta ini adalah huruf ma'ani, ya. Maka dia menfathahkan yaksura. Aslinya yaksuru jadi yaksura. Sampai banyaknya al-harju. Ya, al-harju dari kata harraja yuharriju, haraja, ya, al-harj. Nah, lalu para sahabat di dalam redaksi hadis bertanya, ya Rasulullah, qalu wa mal harju ya Rasulullah. Apa ini maksud dengan al-harj? Karena al-harj itu maknanya banyak. Bisa kerusuhan, bisa, mohon maaf, pembantaian, bisa pembunuhan, bisa huru hara, bisa simpang siur, ya, seperti tahun 98 di negeri kita. Apakah itu yang dimaksud dengan al-harj? Itu yang ditanya oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan al-harju al-qatlu al-qatlu. Yang dimaksud dengan al-harju adalah pembunuhan, pembantaian. Ya, itu terjadi fil alam, di dunia, ya, dari penjuru dunia. Dalam riwayat yang lain, fi jaziratil Arab, terutama puncaknya dan awalnya di Jazirah Arab. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Bahkan ribuan tahun yang lalu sampai saat ini, sampai terus, ya, datang semakin intensitasnya semakin tinggi. Di mana Jazirah Arab? Di Gaza, Palestina, baru-baru lagi di mana? Di Ukraina, dan yang terbaru di Iran dan Israel. Ya, kita tidak membahas masalah politik ya Umahat. Kita tidak membahas mana kubu-kubunya, proksinya, tidak kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah hadisnya benar terjadi pembantaian. Ya, di Rohingya, di Kashmir, ya, di beberapa negara bagian, ya, termasuk di Indonesia, ya, yang namanya pembantaian itu terjadi. Dan maraknya itu nanti di Jazirah Arab sampai nanti datang hari kiamat. Ya, ala kulli hal, di dalam hadis ini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja fi'il mudhari' yang bertemu dengan la nafiyah, la taqumu. Seperti la ilaha, ya. Lalu ada
ya namanya fi'il mudhari yang bertemu dengan hatta yaktura. Nanti kita akan bahas berbagai macam bab ya ummahat sesuai dengan eh, tahapan di kelas dal ya. Aina wasalna fi kitab tasrif, sampai halaman berapa kita terakhir ummahat di kitab tasrifnya? Halaman 43 terakhir itu Halaman sampai yang isim alat. halaman 43 sampai isim alat. Naam. Ya, sebelumnya ada tugas ya kemarin. Qadarullah ada kendala di handphone admin bahasa Arab ummahat ya, karena disebabkan kerusakan CPU di handphonenya ya. Jadi ya kita tidak bisa membuka gitu ya. Jadi benar-benar mati total ya. Oleh karena itu bagi ummahat yang mau ataupun yang tugasnya sudah disetorkan tapi belum dikoreksi agar segera dikirimkan kembali ya. Nah, nah ini ada tugas dari ummahat siapa nih yang Anda share? Itu Ibu Dewi Ano. Oh, Ibu Dewi Ano. Tahu ya tulisannya ya Bu Dede ya. Iya, Apa Ibu Ustaz? Dewi uh, uh, tahu tahu ini tulisannya Ibu Dewi ya. Tahu, Ustaz. Masya Allah. Jangan satu angkatan nih. Ya, baik. Beberapa kali kerja kelompok, Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sini Ibu Dewi Anom memberikan tugasnya, ya, mencari salah satu kata dari Asmaul Khamsa dalam Al-Quran. Ya, di antaranya dalam surah Az-Zumar ayat 37. Wa may yahdillah fama lahu min mudil. Alaisallahu bi'azizin ya, dzintiqam ya. Dzintiqam dari zi. Ada zu, za, zi. Zi karena ketemu bi. Bi azizin dzintiqam ya. Di situ ada yang namanya apa? Naat dan man'ut ya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Insya Allah mudah ya. Baik, itu sekilas ya. Jadi kita ambil dari beberapa aja, nggak banyak, satu aja di antara tugas-tugas ummahat. Tapi kalau ada yang mau request boleh ya. Tugas saya coba dibahas boleh ya. Nah, kita lanjutkan ummahat. Pembahasan kita ada dua lagi nih. Cuman dua ini kelihatannya sedikit. Titik kepahamannya ini, tingkat kepahamannya ini yang memang agak sulit di pelajaran sharaf tentang fi'il madhi majhul. Ya, kita bahas di sini ada yang namanya fi'il madhi majhul. Ya, apa itu al-fi'lul madhi al-majhul? Ya, al-fi'lu al-madhi al-majhul. Sesuai dengan namanya majhul. Dari kata jahil. Nah, jahil. Jahula. Yajhal. Majhul. Ya, artinya kalau jahil itu apa Mat artinya? Ada yang tahu jahil? Apa sih jahil itu? Itu bodoh. Jangan terlalu kasar Ibu Dede. Apa gantinya selain bodoh? Kurang cerdas gitu. Tidak pintar. Tidak pintar.
Ya, tidak pintar. Ya, tapi dalam bahasa Arab beda. Jahil itu maknanya luas lagi. Bisa tidak pintar, bahasa kasarnya bodoh. Ya, tapi bukan hanya itu. Ya, orang yang nggak tahu namanya jahil. Ya, orang yang pura-pura tahu namanya jahil. Jadi ada macam-macamnya tuh jahil itu. Ada jahil basit, ya. Kalau ditanya nggak ngerti, nah, itu namanya jahil, ya. Tapi ada yang ditanya pura-pura ngerti, ya. Namanya jahil murakkab. Ditanya, Pak, nih jalan ke arah Bogor kemana? Dia pura-pura tahu, oh ini belok kanan, belok kiri, lurus aja. Insya Allah, ya ketemu tuh, ya. Tapi nyatanya nggak tahu dia. Nah, itu namanya pura-pura tahu, jahil murakkab. Ya, artinya jahil ini umum. Jadi jangan sampai kita eh, apa namanya emosi ya, dibilang ih Anda masih jahil nih. Ah, jangan. Karena orang yang jahil itu maksudnya nggak tahu apa-apa. Kita ini semua jahil loh, mah. Karena awalnya kita nggak tahu apa-apa. Apakah umat tahu seluruh ilmu yang ada di dunia ini? Nggak semua, berarti kita ini jahil. Ya, saya masih jahil nih tentang pelajaran matematika. Itu namanya nggak tahu, dia belum tahu. Saya masih jahil pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, jadi jangan bilang, ya ini dibilang jahil, kita jahil. Ya, penghinaan, penistaan. Ya, nah itu nggak demikian, Umar. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada nama majhul, bentuknya maf'ul. Ya, objeknya yang jahil, ya. Bukan orang yang jahil, tapi objeknya yang jahil, yang tidak tahu. Apanya objeknya itu? Objeknya itu adalah kata kerja. Hmm, ya, kata kerjanya dia majhul. Majhul itu artinya pasif. Kata kerjanya itu pasif, bukan kata kerja aktif. Bahasa lebih sederhananya lagi. Kata kerja majhul, fi'il madhi majhul itu adalah kata kerja yang subjeknya dihilangkan. Lebih sederhananya lagi, langsung praktek. Lebih enak. Fi'il madhi majhul, misalkan Muhammad memakan ikan. Nah, itu kata kerja aktif tuh. Kalau kata kerja pasifnya jadi apa, Mah? Ikan dimakan Muhammad. Ikan dimakan Muhammad. Iya, ikan dimakan Muhammad. Kan begitu. Namanya majhul. Nggak ketahuan. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini luar biasa ya, Umahat. Ini unik ya bahasa Arab. Kalau Umahat pelajari lebih dalam, ada yang namanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif dibedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama ya, cuman beda bentuknya aja. Muhammad memakan ikan, ikan dimakan Muhammad. Ya, tapi di dalam bahasa Arab yang namanya pasif itu subjeknya hilang. Ya, subjeknya hilang. Ya, maksudnya gimana? Kalau tadi Muhammad memakan ikan, Muhammad jadi subjek kan? Nah, tapi karena majhul, Muhammadnya dihilangkan. Jadi ikan apa? Ikan dimakan. Ikan dimakan.
Ya. Ikan dimakan. Siapa yang memakan? Majhul. Nggak tahu, nggak diketahui. Ya. Jadi nggak boleh ditulis subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab gitu aja. Bahasa sederhananya. Kalau Mahat ingin buat kalimat, ya misalkan akala, bahasa Arabnya langsung ya. Akala Muhammadun, jangan Muhammad teruslah, ganti ya. Namanya banyak Muhammad. Namanya Sa'id. Akala Sa'id as-samaka. Ya, akala Sa'idun as-samaka. Ya. Nah, kalau di kalimat pasif ya berubah menjadi ukila as-samaku. Ukila as-samaku. Ikan dimakan. Siapa yang memakan yang nggak diketahui pelakunya. Ya, ini perbedaan yang paling luar biasa. Tidak ditemui di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan sama aja, cuman bentuk kalimatnya aja. Muhammad memakan ikan, ikan dimakan Muhammad. Ya, Muhammad memakan ikan, Muhammad dimakan ikan, beda tuh. Ya, kalau ini Said memakan ikan. Kalimat pasifnya ikan dimakan, ikan telah dimakan. Oleh siapa? Goib. Goib itu kita nggak tahu, majahul. Ya, seperti itu. Dan itu yang pertama artinya, yang beda. Yang kedua, ya, harokatnya berubah. As-samaka, yang tadinya menjadi objek, menjadi as-samaku. Harokatnya domah. Ya. Nah, ini yang harokatnya domah, namanya apa dalam bahasa Arab? Susunannya namanya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il artinya ya wakilnya fa'il karena subjeknya nggak ada diwakilkan oleh si ikan ini. Seakan-akan ikan ini seperti fa'il padahal dia tetap tetap objek seperti itu. Itu disebut dengan penggunaan fi'il madhi majhul. Sampai di sini fahim tunna umahat. Tapi Ustadz, itu biasanya misalkan gitu ya, kalau kita mau mengetahui subjeknya, kalau dalam kalimat itu maksudnya dia ada dari awal ada rentetannya gitu. Kalau cuma begini aja kan kita nggak paham ya. Ya, baik. Ya, kalau misalkan dalam bentuk cerita itu biasanya ada pencerita itu menjelaskan subjeknya atau subjeknya sudah diketahui. Lalu dibuatlah kalimat pasif karena nggak perlu disebutkan lagi namanya. Atau motifnya adalah agar yang membacanya tidak mengetahui subjeknya. Rata-rata begitu. Ya, rata-rata begitu. Ya. Dan yang paling sering terjadi di dalam kitab kuning ya kita para ulama fikih, pembahasan akidah, itu digunakan fi'il majhul itu ketika subjeknya sudah diketahui di awal. Jadi untuk mempersingkat nggak perlu nulis subjek lagi begitu. Ya. Yang buat cerita tentang baiti, rumahku. Anda tuh ada di buku Durus Lughah ya. Baiti, ya.
Qoribun minal masjidi, baiti. Ya itu kan subjek semua tuh. Nah, sampai pada satu waktu ya diganti dengan kalimat pasif ya, ya. Kalimat pasif karena subjeknya sudah diketahui ya. Ana Ahmad ya. Ana ya eh ata'allamu bil lughal arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Nah, menceritakan tentang si Ahmad ini. Ya, lalu diganti ya. Yuk kalau samaku ya fil matbah misalkan. Ikan telah dimakan di dalam ya dapur. Siapa yang memakan? Ya di kalimat sebelumnya udah ada subjeknya. Jadi sekarang udah nggak perlu pakai subjek lagi begitu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, artinya al-asalibul lughawiyah kathiratun jiddan. Tatanan bahasa di dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali ummahat. Ya, di antara bentuknya adanya fi'il madhi majhul. Ya. Apa saja tasrifnya? Lihat di halaman 43. Nih teorinya kita sudah dapat ya definisi dari fi'il madhi majhul. Selanjutnya kita coba nih untuk mentasrif. Tapi sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, Umar? Hal min su'alin. Itu Ustadz apa isim setelah fiilnya itu i'rabnya selalu dhammah. Iya, ya. Fi'il majhul ya. Setelah fi'il Iya, iya. majhul, Iya. dhammah. Iya, dia menjadi naibul fa'il. Ya, naam. Ya, sampai saat ini itu dulu. Ya, baik. Hal min soal ada lagi yang mau ditanyakan, Umar? Silakan. Ustaz, kalau ukila itu akala. Akala ukila. Jadi ukila ini kalau lihat di buku ini emang dari yang mana Ustaz? Bentuk ukila ini. Fu'ila. Fu'ila. Oh, Fu'ila, oh ya ya fu'ila, ya. fu'ilu. Oh ya ya. Ya. Kok baru Ustadz, itunya kalimatnya sesederhana itu cuma 2 kata, Ustadz. Iya kan nanti ada keterangan lagi. Ini kan baru kalimat sederhana. Oh, Ya. maksudnya yang dihilangkan tadi itu cuma objeknya aja. Fa'ilnya. Iya betul. Jadi yang di fi'il majhul itu yang dihilangkan subjek. Subjeknya Saidnya hilang. Pakainya ukila. Ya, nanti tambahan keterangan lain boleh. berarti Oh, kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada awalnya atau mungkin ke Iya, depannya. betul. Ya. Biasanya di dalam penjelasan umahat. Ya, ta'rif. Ta'rif itu di dalam penjelasan. Misalkan kita belajar tentang fikih. Mahwal wajib ya. Apa itu yang namanya wajib? Ya. Nah, nanti dijelaskan ismun yu'rafu, isim yang dijelaskan di dalamnya tentang ini gitu ya. Contoh ya, yufhamu yang dapat dipahami. Paham, memahami jadi dipahami. Biasanya digunakan ketika apa? Ketika menjelaskan teori ya. Pasti belakangnya ada subjeknya. Ini belakang ini ada sebenarnya subjeknya bisa jadi dalam sebuah kalimat seperti itu ya. Makanya kalau mau lebih penasaran lagi nanti lihat contohnya dalam Al-Qur'an ya. Mohon bersabar, masih panjang Om Mahat.
Baru mau bahas tasrif ini, ya. Ya, kita bahas tasrif dulu ya. Muafiq insyaallah. Ustadz, bentar Ustadz, itu Boleh, boleh. yang dihilangkan kan subjeknya ya. Mm-mm, Berarti kan posisi objek masih ada. mm-mm. Kenapa enggak? Maksudnya kan ini asamaku itu tetap objek ya. Kenapa dia jadi ku gitu? Kenapa enggak tetap ka? Kan objek. Iya, betul, 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 betul. Ya, ini menarik ya. Jadi, kita harus tahu yang namanya objek dan subjek. Di dalam bahasa Indonesia, subjek, objek kita udah tahu ya. Subjek itu pelaku, objek itu apa namanya? eh, Korban. korbannya, ya, korbannya, ya. Bahasa sederhananya. Nah, kok di sini kan akala Sa'idun as-samaka. Sa'id telah makan ikan. Ini objek, ini subjek, ini objek. Ah, ternyata kalau di majhul fiil sama ya. Nah, ini menjadi naibul fa'il, menjadi perwakilannya fa'il, bukan objek. Kenapa demikian? Karena objek sudah mafhum. Di dalam kalimat-kalimat sebelumnya sudah dipahami bahwa objek itu sudah diketahui, maklum ya. Maklum itu sudah hal yang lumrah, pasti dia ada objeknya. Nah, yang jadi pertanyaan, fa'ilnya nggak ada. Maka objek itu dirubah menjadi wakilnya fa'il di dalam kata kerja yang pasif. Ya, memang sulit untuk dimengerti dalam sudut pandang bahasa Indonesia. Itu agak sulit gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nggak relate banget gitu ya dengan pembahasan di bahasa Arab ya. Kadang ada penyimpangan bahasa juga ya. Tapi itu demikian bagian dari apa namanya eh, subjek, wakilnya subjek ini yang mewakilkan subjek ya. Jadi subjeknya jadi hilang, objeknya berubah menjadi wakilnya subjek ya, seperti itu. Jadi harus tahu kalau yang namanya fi'il majhul itu tidak ada yang namanya fa'il. Adanya objek dijadikan wakilnya fa'il, begitu bentuknya ya. Kalau masih bingung lihat Ummahat, gak usah pusing-pusing. Surat Abasa, surat 80 ayat 17. Ya, Allah berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Ya, ya. Surat apa? Abasa Ummahat. Yang punya mushaf, ya boleh dibuka. Surat Abasa. Tadinya mau bahasnya nanti. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Atau Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Ya, manusia diciptakan tergesa-gesa, dalam keadaan tergesa-gesa. Siapa yang menciptakan manusia? Ya, semua sudah maklum, sudah tahu. Subjeknya siapa? Allah. Ya, nggak perlu disebutin lagi. Ya. Nah, kutilal insanu ma'akfara. Celakalah manusia, betapa sangat ingkarnya dia. Ya, dicelakakan manusia. Siapa yang mencelakakan? Ya, orang beriman tahu umat. Yang bisa mencelakakan manusia adalah Allah. Ya, jadi failnya itu udah kita ketahui, nggak perlu ditanyain lagi dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, nah, ya, paham tunna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah.
Alhamdulillah. Itu baru fi'il madhi ya, belum fi'il mudhari, tapi konsepnya sama. Fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul, yang beda hanya kondisinya sedang terjadi kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi past tense, telah terjadi. Ya. Nah, ya kita mulai dulu nih tasrifnya ummahat. Ya. Di sini ada fu'ila. Ya, dengan tasrif mengikuti huwa huma hum. Ya, maka bunyinya menjadi fu'ila fu'ila fu'ilu, fu'ilat fu'ilata fu'ilna, fu'ilta fu'iltuma fu'iltum, fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna, fu'iltu fu'ilna. Ya, di sini ada tasrif demikian. Sekarang kita ganti wazannya fu'ila, kata kerjanya dirubah dengan kata kerja lain. Ya. Misalkan julisa. Apa arti julisa, Ummahat? Diduduki. Diduduki. Ya, subjeknya ya nggak tahu. Si Zaid kah yang dudukin? Atau Aminah kah? Muhammad kah? Gitu ya. Ya. Nah, silakan ditasrifkan julisa sampai akhir bersama-sama ummahat. Wahid, ihnan, salasa. Julisa, Iya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, julis tu, julis. Nah, ya, betul. Ya, sekarang ganti jadi gusila. Apa arti gusila, Ummahat? Yang dicuci. Dia dicuci. Ya, dianya apa nih yang biasanya yang dicuci apa? Baju. Ya kan? Motor, mobil, bisa juga. Ya. Pakaian. Ya. Ya. Gusila, ya, gusila saubu. Baju telah dicuci. Siapa yang nyuci? Ya nggak tahu. Ya. Itu contoh-contohnya. Ya. Jadi kalau Mahat nggak tahu pelakunya, nah ini biasanya ya seorang ibu ngelihat anak-anaknya sedang bertengkar terus ada barang yang hilang atau ada masalah. Nah, siapa pelakunya? Gitu ya. Ya. Man gusila hadza thawb. Siapa yang baju ini dicuci oleh siapa? Bahasa kita. Ya, ya. Baju ini dicuci oleh siapa? Ya. Naam. Sekarang tasrifkan ummahat gusila. Wahid, ithnan, salasa. Gusila, gusilat, gusilata, gusilna, gusilta, gusiltuma, gusiltum, gusilti, gusiltuma, gusiltunna, gusiltu, gusilna. Masya Allah. Kayaknya nggak perlu diragukan lagi ya. Mudah ya ummahatnya untuk kelas dal ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Sebelum satu lagi nih kita merembet satu lagi. Tasrif fi'il mudhari' ya, terakhir. Ya, ada yang ditanyakan ummahat? Konsepnya sama dengan fi'il majhul yang madhi, cuma bedanya ini sedang terjadi itu aja. Ya. Maafi soal?
Mafisu. Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya tasrif fi'il mudhari' majhul. Ya. Apa itu tasrif fi'il mudhari' majhul? Mohon dijelaskan. Yuk, silakan yang mau jelasin. Maksudnya Silakan, definisinya Umar. gitu, Ustaz. Nah, ya yang Ummahat ketahui biar Ana bisa mengetahui oh ini ada perbaikan nih. Kira-kira. Fi'il mudhari' majhul itu apa sih? Kata kerja pasif yang sedang berlangsung. Kata kerja pasif yang sedang berlangsung. Ya, Objeknya jelas ya. tidak diketahui juga. Sama, kan Ya, konsepnya Kak. sama. Iya, udah maksudnya apa ya? Nggak perlu ada penjelasan lagi karena ini sebenarnya sama aja dengan fi'il madhi yang majhul. Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Yang bedakan itu hanya waktunya. Ya, waktunya yang berbeda. Kalau fi'il madhi ya past tense, telah berlalu. Ya. Kalau ini sedang terjadi. Itu aja. Dan perubahan tasrifnya aja bedanya. Ya. Naam. Ya. Sampai di sini paham tunna insyaallah. Nah, biar lebih paham ya. Akala, ukila. Akala kan untuk apa namanya? Fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari'nya yu'kalu. Ya. Yu'kal. Aslinya yakulu. Yu'kalu. Sama udah penggunaannya. Yu'kalu samaku. Ya. Ikan sedang dimakan. Yang satu ukila telah dimakan, ya yu'kalu sedang dimakan. Itu aja bedanya. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang kita tasrifkan dulu ya. Kalau tadi jalasa, julisa. Kalau ya jelisu ya itu fi'il mudhari' ma'ruf. Kalau fi'il mudhari' majhul dari ya jelisu apa Maha? Yujlasu. Yujlasu. Silakan ditasrifkan nih. Kata yujlasu yujlasani. Wahid, isnan, salasa. Yujlasu. Yujlasu, yujlasani, yujlasuna. Yujlasu. Yujlas. Tujlasani. Yujlasani, tujlasna. Asna. Tujlasu. Tasani. Tujlasani, tujlasuna. Lasina. Tujlasina, tujlasani, Tasna. tujlasna. Tujlasu. Ujlasu. Tujlasu, Nujlasu. nujlasu. Iya. Ya. Banyak ya. Jangan sampai salah nih. Kelibet-libet nih. Libetin di Yujlasu. Ya. Yujlasu, yujlasani, yujlasuna.
Ya, tujelasu, tujelasani, yujelasna. Tujelasu, tujelasani, tujelasuna, tujelasina, tujelasani, tujelasna. Ujelasu, nujelasu. Ya, yang gampang deh. Kita ganti. Yudrabu. Apa arti yudrabu? Sedang dipukul. Sedang dipukul ya. Sedang dipukul. Betul. Silakan bisa dibaca tasrifnya yujelasu. Yujelasu. Yudrabu. Yudrobu, yudrobani, Yudrobani, yudrobuna, tudrobu, yudrobu, tudrobani, bani, yudrobna, tudrobu, robu, bani, bani, robuna, robuna, tina, robina, tudrobani, bani, robena, udrobu, robu, robu. robu. Iya. Iya. Masya Allah. Kagok. Ya. Agok soalnya ada ta, ada ya, ada nun. Ada sukun, sukun. Iya. Ya. Karena perubahannya ada di depan dan di belakang masalahnya. Ya. Kalau fi'il madhi kan yang berubah cuma di belakang. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Nah, ini yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu. Ada depannya bisa berubah ya, ta, na, dan hamzah. Ya. Belakangnya lebih kompleks lagi. Ada tambahan alif dan nun, waw dan nun aja. Ya. Maka ini harus dilatih. Satu lagi Umahat, ya tambahan. Hamala, hamala yahmilu. Berarti hamala artinya membawa. Kalau fi'il mudhari'nya apa yang majhul? Yuh malu. Yuh malu. Silakan ditasrifkan kata yuh malu. Wahid, isnan, salasa. Yuh malu. Lalu yuhmalani, yuhmaluna, yuhmalu, tuhmalu, tuhmalani, Tuh malu. tuhmalu, Alani. tuhmalani, tuhmaluna, Tina. tuhmalina, Alani. Tuh malna. malu, Malu. nuh, Malu. malu. Ya, Masya Allah. Ya, naam. Yuhmalu, yuhmalani, yuhmaluna, tuhmalu, tuhmalani, yuhmalna. Tuhmalu, tuhmalani, tuhmaluna, tuhmalina, tuhmalani, tuhmalna. Uhmalu, nuhmalu. Ya, harus dilatih Ummahat. Ya, jadi kita bisa tahu ya. Aku telah dibawa. Apa bahasa Arabnya aku telah dibawa? Uhmalu. Uhmalu. Ya. Kami telah dibawa. Nuh malu. Nuhmalu. Nuhmalu. Betul sekali. Baik, kita coba contoh dalam Al-Quran. Ini contohnya nggak main-main nih. Ya, di dalam surah Ghafir ayat 46. Ini bagus nih Umahat. Surat Ghafir ayat 46. Surat ke-40. Silakan dibaca Umahat. Ada yang tahu bacaannya? Penggalan ayat ya. Yang mana tuh ada fi'il mudhari' majhul. Surat Ghafir ayat 46. Yu'rodun. Ya. An-naru yu'radu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya Wa yauma wa yauma taqumus sa'atu
adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Iya, Masya Allah. Ya, subhanallah, di sini ayat ini luar biasa ya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Kita lihat dulu ya, fokus kita kepada yu'raduna dari kata 'arada, ya, memamerkan, ya. Nah, ada namanya ma'rid atau ma'rad. Ma'rid itu pameran, ya. Nah, dari kata 'arada yu'raduna, 'arada ya'ridu, ya'ridu yu'radu, yu'raduna, dipamerkan. Ya, apa yang dipamerkan? Api dipamerkan. Ya, kepada siapa? Ya, orang udah tahu ini. Di ayat sebelumnya, Fir'aun dan bala tentaranya diperlihatkan api. An-naru jadi naibul fa'il di depan. Ya, aslinya kan ya'ridu, ya'riduna, ya, Fir'aun, ya. Lalu an-nara, ya, ala Fir'aun, ala Fir'aun. Ya, arti keluarga Fir'aun dan bala tentaranya itu ala Fir'aun. Ya'riduna ala Fir'aunu an-nara aslinya. Ya, dibuat kalimatnya berbeda. An-naru yu'raduna, api dipamerkan kepada mereka, yaitu neraka. Guduwa wa asyiya, pagi dan petang. Sinonimnya dari sobah wal masa. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ketika ditegakkannya as-sa'ah, hari kiamat. Taqumu. Tadi tuh dijelaskan. La taqumus sa'ah, ditegakkan kan? Menegakkan, bisa juga tegak hari kiamat. Adkhilu, masuklah. Bentuknya adalah masukkanlah. Ya, di sini ala Fir'aun. Alu itu artinya adalah keluarga. Keluarganya Fir'aun. Dan tentunya bersama pengikut-pengikutnya. Asyaddal azab. Azab yang paling berat. Ya. Fahimtun insyaallah. Insya Allah. Ustadz, di Al-Quran itu banyak tidak sih contoh-contoh kayak ini? Iya, banyak. Jadi kalau tugasnya ini gampang mencarinya? Atau butuh Iya, perjuangan gitu? iya. Mencarinya gampang, Oma. Ya, kalau gitu karena Ibu Dedeh bilang gampang, gimana kalau nyarinya? Ya, bilang gampang mah Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Kan ini tantangan ya. Mencari ya fi'il madhi majhul 1, fi'il mudhari majhul 1. Dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya, ya. Satu saja. Biar tahu, oh ini loh maksudnya. Selama ini tadi ya dengar penjelasannya masih 60% pemahamannya. Oh, ternyata ketika tahu maknanya penggunaan fi'il mudhari dan fi'il madhi yang majhul, oh begini dalam ayat Al-Qur'an. Dirubah bentuknya itu namanya dengan uslub itu. Tatanan bahasanya udah beda. Ya, biasanya tatanan bahasa yang menggunakan uslub ini yaitu majhul itu mentitik beratkan objeknya, bukan subjeknya. Makanya kan dalam ayat itu surat Ghafir
Ayat berapa tadi, Mahat? Jadi lupa. 46. 6. 46 ya. Itu titik beratnya di api nerakanya. Ya, ya. Tidak dititik beratkan subjeknya Allah yang menampakkan, memamerkan. Kan bisa aja Allah memamerkan neraka pada pagi dan petang untuk jiwa-jiwa Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Allah tidak menampakkan, subjeknya tidak ditampakkan karena ya orang semua udah tahu subjeknya. Sekarang objeknya ini yang ditekankan. Jadi menekankan objek menjadi naibul fa'il yang harus lebih diperhatikan. Oh, api ini yang akan dipamerkan setiap hari. Bayangkan, Umar. Ribuan tahun yang lalu Firaun mati. Ya, hidup lalu mati, ya. Nah, sampai awal dia mati sampai sekarang dan sampai nanti datangnya hari kiamat itu dipamerkan, ya, di kuburannya Firaun di alam barzah pagi dan petang yang namanya siksaan api neraka. Wala'iyadzubillah wa na'udzu. Berapa ribu tahun itu, Mas? Ya, lagi nunggu tuh di bawah kuburan. Belum masuk neraka Firaunnya. Masih dikasih, ditampakkan yang namanya azab Allah yang paling berat. Ya. Seperti itu diantara hikmahnya. Kenapa ada namanya fi'il majhul. Mengesampingkan subjek untuk memfokuskan kepada objeknya. Pahim tunna insyaallah. Ustaz tanya dulu. Ya, boleh. Kata Esa. Oh, pernah nemuin juga awalannya itu, kalau ini kan yuf'alu, ada yaf'alu, itu bedanya di mana? Atau beda wazan, Ustaz? Gimana maksudnya? Yaf'alu. Ada, ini kan yuf'alu, ada juga yaf'alu. Maksudnya awalannya ya. Yuf'ilu. Ya? Maksudnya yuf'alu dengan yuf'ilu. Yuf'alu Yang dengan yaf. Fathah kalau al. yaf'alu kan, kalau fathah depannya itu kan kalimat aktif. Oh iya. Iya, iya. Iya. Oh Ya, iya, kalimat lupa. aktif. Iya. Oh, berarti bedanya Oh, cuma di itunya aja ya. Iya, iya. Pertama itu bedanya. Ya-nya kalau dia kata kerja mudhore. Yang kedua yang berubah juga ainnya. Yaf'alu, ya, jadi yuf'alu. Ini kebetulan sama. Ya, kebetulan sama. Ada yang beda. Yaf'ilu jadi yuf'alu. Ya, artinya ain fiilnya harus fathah. Ya, ainnya. Ya, karena di bab yang lain fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Nah, beda-beda tuh. Ya. Bab 1 kan fa'ala yaf'ilu, bukan yaf'alu. Ibu Esa ngasih contohnya yang yaf'alu. Itu beda bab. Buku ini kan bab pertama masih yaf'ilu kan? Yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Nah, itu ain fi'ilnya jadi fathah. Yuf'alu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Ibu Esa? Sebentar Ustaz, berarti kalau mau mengirob kitab gundul gitu, mau tahu itu maksudnya apa, itunya apa namanya, harokatnya apa, berarti harus tahu dulu itu pasif atau aktif gitu ya. Iya, betul. Kalau tahu mana pasif sama aktif, salah satunya kalau pasif tidak ada subjeknya gitu ya. Betul. Nggak ada subjeknya. Subjeknya di belakang. Ya, tersembunyi. Kalau dibilang nggak ada, salah sih sebenarnya. Disembunyikan. Gitu. Majhul. Tidak Majhul. diketahui. Iya, selama ini Tidak masih kebolak-balik karena belum paham ininya, teorinya ini.
Iya. Baik. Alhamdulillah. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja Ibu Esa ya untuk bisa memahami. Baik. Ada pertanyaan Ibu Dede tadi mau bertanya? Yang tasrif mudhari majhul ini di bab berikutnya juga sama ya Ustaz bentuknya? Iya, betul. Tidak sama persis ya? Sama persis apa enggak? Iya, sama persis. Oh. Iya. Ya. Sama persis, tidak ada perubahan ya. Jadi ketahuan ya. Enggak apa-apa ya. Fu'ila yuf'alu itu semua dari bab 1 sampai bab 6 sama. Yang bedanya adalah ya fi'il madhi ma'ruf dan fi'il mudhari ma'ruf. Yang majhul sama ya fu'ila yuf'alu. Ya. Fahimtun insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Apabila tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi tugasnya udah ya, dijelas ya. Satu di dalam ayat Al-Quran yang ada fi'il madhi majhul, dan satu yang dalam ayat Al-Qurannya ada fi'il mudhari majhul. Dikirimkannya ke sini ya Umahat. Jadi untuk saat ini nomornya non aktif sampai saat ini nih Umahat. Qadarullah. Udah beberapa pekan ini bermasalah, ternyata CPU-nya rusak. Jadi mau nggak mau harus diganti, diperbaiki harganya seharga beli handphone ya tersebut gitu ya. Jadi nanti masih ditinjau lagi ya, masih dipertimbangkan dulu ya untuk pengadaan handphone tersebut. Jadi untuk saat ini ke nomor ini aja dulu Umahat ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya Allah. Fahim insyaallah. Alhamdulillah hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin Ummahat ya yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita untuk belajar bahasa Arab ini terutama dalam ilmu sharaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba untuk mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Semoga bisa hadir semuanya dan dimudahkan dan dilancarkan urusan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.